Halo, selamat siang sedulur. Salam jumpa lagi dengan saya teknisi jalanan, teknisi yang mengerjakan langsung di rumah customer. Tapi saat ini saya ingin memberikan konten yang sedikit berbeda ya guys ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tertanam di benak teman-teman sekalian dan berhubungan dengan konten yang beberapa waktu lalu itu telah saya upload ke YouTube mengenai kerusakan kulkas yang satu pintu. Waktu itu saya menemukan ya bahwa kulkas satu pintu itu kerusakannya terdapat pada kabel yang ternyata putus di tengah jalan ya guys ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kulkas satu pintu itu kendalanya akan berbeda-beda. Itu jikalau ini di luar daripada kesalahan dari pengguna ya guys ya. Yaitu mungkin tertusuk benda tajam nggak, atau mungkin memang unitnya sudah tua kah, jadi mengalami korosi. Jadi itu ada beberapa ragam sih kerusakannya, sehingga kita harus mengetahui alat-alat apa saja yang terdapat pada kulkas satu pintu. Ini khusus yang satu pintu ya guys ya. Jadi kita akan cari tahu alat-alat apa saja yang ada di kulkas satu pintu, serta fungsi-fungsinya itu apa saja, sehingga kita bisa mencari tahu kerusakan apa yang dialami oleh kulkas satu pintu ini. Oke guys, kita mulai saja videonya. Tetap standby terus ya guys di channel saya. Oke guys, kita lanjut videonya. Aduh, ini yang terjatuh lagi. Oke, kita lanjut videonya ya guys ya. Alat-alat apa sih sesungguhnya yang terdapat pada kulkas satu pintu? Oke, yang pertama itu adalah off-road ya guys ya. Biasa di kulkas satu pintu itu dia menggunakan overload yang kelihatan guys ya. Ya, ini yang ukuran 1/8, dan ada beberapa unit juga yang menggunakan overload yang 1/10. Ada juga yang 1/9 guys. Oke, ini terlihat jelas ya guys ya. Oke, baru yang kedua itu adalah yang biasa mereka sebut adalah PTC, atau sering juga dibilang relay. Karena fungsi dari relay ini itu dia akan melompatkan, ini teman-teman lihat ya guys, ini terdapat 2 lubang di dalamnya ya. Itu ini disebut ini yang langsung, lubang yang ini dia langsung dari listrik. Nah, lubang yang berikut ini, yang satu ini, itu dia fungsinya untuk melompatkan listrik ke sebelah. Lalu selesai dia melompatkan listrik, dia akan memutuskannya kembali. Jadi fungsinya ini sebagai startingnya kompresor. Jadi begitu listrik masuk, dia menghidupkan kompresor dengan cara melompatkan listrik ke lubang yang satu ini. Jadi begitu dia lompatkan listrik, kompresor hidup, maka listrik ini akan mengalir di sini saja tadi, dan di sebelah sini ini dia akan memutuskannya. Oke, baru berikutnya itu adalah termostat.
Termostat ini dia berfungsi untuk mengatur suhu di dalam evap. Jadi ini terletak di dalam kulkas ya guys ya. Di pintu, buka pintu ada cover dan ada yang untuk diputar-putar untuk mengatur suhunya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu. Oke, saat ini kita akan menjelaskan. Kita akan mencari tahu. Kalau kita cek kan perkabelannya itu sudah bagus apa semua dengan cara pada video saya yang lalu telah saya upload. Itu kita cari tahu dari kabel per kabel. Nah, waktu itu saya menemukan kabel yang mengalir ke arah sini, ke arah overloadnya, itu mengalami putus di tengah jalan ya guys ya. Jadi waktu itu kita mendapati bahwa kabelnya putus di tengah jalan. Nah, dan bagaimana jikalau kabel-kabel itu tidak putus di tengah jalan, tapi kok kompresornya tidak hidup gitu lah. Bagaimana cara mengetahui kompresor hidup atau tidak? Itu kita raba saja kompresornya. Kita raba kompresornya, jikalau panasnya atau ada bunyi cetek di overloadnya, itu berarti kompresornya lagi ada masalah guys ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yang ini adalah relay untuk melompatkan listrik ke sini untuk membuat kompresornya running. Jadi kemungkinan untuk alat yang ini kemungkinan ya guys ya, tapi ada kemungkinan juga yang lain, yaitu kompresornya memang sudah lemah untuk dia start, untuk dia hidup, untuk dia melakukan tekanan ke pipa kondensornya, atau gara-gara alat yang ini yang rusak. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa alat ini atau alat ini yang rusak, ataupun mungkin termostatnya yang rusak? Oke, kita akan mencari tahu satu persatu. Untuk relay yang ini guys, ini kita mungkin ada beberapa ya yang mungkin tidak mempunyai alat ini ya guys ya, tidak mempunyai alat avometer atau tang ampere untuk mengukur alat-alat yang ada. Bagaimana kita mencari tahu kira-kira, ini cuma memperkirakan ya, alat apa yang rusak gitu guys. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari dahulu jalur di dalam kulkas satu pintu. Oke, saat ini kita udah buat skema guys. Skema ini saya buat kira-kira seperti inilah jalur yang ada pada kulkas satu pintu guys. Jadi ini steker, yang ini steker, dia dicolokkan ke listrik ya guys ya. Jadi perkabelan yang ada, ini kabel yang ini dia langsung menuju ke overload yang ini guys. Jadi jikalau kita ingin mengetahui bagaimana ininya, kita harus belajar dulu dari diagram ini, bagaimana kira-kira kerusakannya. Jadi memperkirakan kerusakannya ya guys ya. Jadi dari kabel kan dia langsung menuju ke kompresor. Jadi yang ini, kabel yang satunya lagi itu dia akan menuju ke termostat. Ke termostat ini. Jadi dari termostat ini macam ada semacam, jadi alat ini ya guys ya,
dia jadi semacam saklar saja. Jadi semacam jikalau dia dingin, dia akan memutus. Jikalau kulkas dalam posisi berapa derajat, dia akan nyambung kembali. Bahkan waktu dia akan nyambung kembali gitu. Jadi bahkan waktu pertama sekali akan running ini seharusnya nyambung ya guys ya. Jadi bagaimana kita akan ngecek itu? Jadi saat ini fungsi-fungsinya ini dia hanya semacam saklar saja. Saklar untuk panas dinginnya. Sebab itu dikatakan termostat. Nah, setelah itu dari termostat dia langsung pergi ke relay yang ke hitam ini. Nah, jikalau kita colok kompresor, colok steker ini ke listrik, ini kita lihat lampunya nyala, kan? Itu memang jika dilihat dari diagram ini guys, ini lampu ini tidak terkoneksi kemana-mana kecuali memang dia langsung. Jadi ini salah saya gambar ya guys ya. Jadi tunggu, saya perbaiki kembali ya. Jadi lampu yang ini dia tidak melewati termostat ini guys. Jadi dia langsung ke, tunggu saya gambar lagi ya. Nah, jadi dia langsung bertemu dari kabel stekernya langsung. Jadi positif negatifnya udah langsung. Jadi untuk lampunya ini, jikalau memang biasanya kan kita colok hidup lampunya gitu, hidup lampunya. Jadi sesungguhnya lampu ini walaupun kompresornya ini tidak running, itu lampu ini akan tetap hidup jikalau memang masih nyambung gitu ya guys ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah mengetahui apakah memang yang bermasalah di bagian mananya gitu. Jadi kita colok saja langsung. Begitu kita raba kompresornya, dia ada panas, dia panas gitu kompresornya. Terus di kompresornya itu dia bunyi cetek, mati. Baru tidak lama lagi dia coba bergetar lagi kompresornya, kan? Baru tidak lama lagi cetek, mati. Yang ini yang memutuskannya guys. Jadi jikalau memang kompresornya sering bunyi cetek, itu berarti seluruh kelistrikan yang ini, yang dari termostat. Jadi kalau misalnya ada bunyi cetek-cetek itu berarti termostat ini aman guys. Jadi termostat ini masih nyambung. Jadi dia bunyi cetek-ceteknya itu berarti di antara, kalau dia berbunyi cetek, itu alat ini aman guys. Kurang kita bisa curigai adalah alat yang ini. Ini tahap pertama ya guys ya. Jikalau memang ganti alat ini pun dia tetap bunyi cetek-cetek, berarti itu bagian kompresornya guys yang sudah bermasalah. Jadi mungkin pada video-video saya yang sebelumnya bagaimana cara menghidupkan itu, kompresornya sudah macet guys ya. Jadi bagaimana cara menghidupkan kompresor yang macet, pada video saya yang sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan guys. Jadi jikalau memang misalnya dia bunyi cetek-cetek gitu, kita coba buka di bagian belakang kompresornya itu ada semacam penutup. Itu kita buka penutupnya, baru kita lihat alat ini. Cara memeriksa manual tanpa ada alat ini, kita bisa saja langsung kita cabut, kita goyangkan. Ini guys, kalau kita goyang seperti ini, tidak ada bunyinya ya guys ya. Dilihat secara fisik ini bagus, ini tidak ada bunyinya. Nah, ini kita sempat sediakan juga relay yang memang sudah rusak guys. Ini
Terdengar bunyinya, guys? Ini alat yang ini, relay yang ini itu sudah tidak berfungsi secara normal, guys. Jikalau memang kita mempunyai alat pengukurnya, itu kita bisa ukur, guys. Ini kita taruhkan ini di arah buzzer ya, guys ya. Arah buzzer. Lalu kita ambil ke dua ujung ini, lalu kita coba ukur seperti ini. Nah, ya guys, ini tidak terukur sama sekali. Jadi jikalau memang ada alat ini sih, bagusnya memang ada alat ini ya guys ya. Tapi kalau andai kata memang terpaksa cuman melakukan sendiri, kita tinggal goyang aja ini. Tapi terkadang ada juga yang walaupun digoyang ternyata tidak ada bunyi kocak di dalamnya. Itu ada juga yang kalah si alat ini karena ada besi di dalamnya. Kita coba buka guys ya. Kita coba buka. Isi di dalam sini. Oke, kita coba buka guys ya, isi di dalamnya. Oke. Ya. Oke. Dia semacam ada piringan besi ini di dalam sini. Ini kita coba cabut, kita lihat di dalamnya. Ya, ini guys, ini udah pecah guys. Jadi inilah yang menghantar listrik ke lubang sebelah. Jadi terkadang kalau misalnya dia memang kadang nggak ada suara kocak di dalam, yang batu ini guys dia sudah menipis. Tapi sering kalinya sih jarang kejadian seperti itu ya guys ya. Sering kalinya ini pecah seperti ini. Jadi memang jikalau dilihat secara coba dicek secara tanpa alat guys, itu digoyang aja. Jadi jikalau memang digoyang dia bunyi ada suara kocak di dalam, itu berarti memang alat ini sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, oke, saat ini yang ini alat yang ini masih bagus. Jadi kita coba ukur ya guys ya. Kita coba ukur. Ini kita letakkan di kabel. Ini mana-mana saja guys ya. Mau merah di sini atau merah di sini terserah. Jadi kita coba ukur. Oke, ini terukur guys ya. Terukur. Tapi terkadang juga ada yang memang jikalau terukur tapi lantaran besi di dalamnya itu udah menipis, jadi dia agak susah untuk melompatkan listrik ke sini. Ada baiknya dicoba dulu. Jadi jikalau memang alat tidak memadai ya guys ya, kita ingin coba memperbaiki sendiri, kita dengar aja di belakang. Apakah ada suara bunyi cetek-cetek di dalamnya? Oke, sekarang jikalau memang tidak ada suara sama sekali, memang dari awal dicolok sampai beberapa jam, 1 jam, paling tinggi 1 jam ya guys ya. Karena dalam kulkas itu biasa jikalau kita colok tek, itu biasa 1 jam itu sudah ada bunga esnya. Jangankan 1 jam, 20 menit saja, 30 menit itu sudah ada bunga esnya. Kalau memang tidak ada bunga esnya, itu berarti kulkas itu sudah bermasalah guys. Jadi jikalau memang begitu dicolok tek, di 10 menit pertama itu
itu tidak ada suara cetek-cetek di dalamnya. Guys, jadi begitu tadi kita sudah lihat ya, alat yang itu bagaimana jikalau tidak ada suara bunyi cetek di belakang kompresor itu, maka yang harus kita periksa selanjutnya, kalau secara manual ya guys ya, kita cek tidak ada suara cetek di dalamnya, di belakang kompresornya itu, berarti kita akan mencurigai yang lain lagi, yaitu kira-kira ini dari kabel ini dia langsung ke off-roadnya, yaitu alat yang ini guys. Jadi ini alat yang ini. Jadi kita harus coba cek terlebih dahulu apakah alat ini rusak atau tidak. Memang yang untuk alat yang ini memang agak susah ya guys ya untuk dicek secara manual, gara-gara ini tidak ada suara kocaknya. Memang semua alat ini itu pasti ada suara kocaknya di dalam, karena di dalam sini ada semacam lempengan yang dia akan menyambungkan arus listrik yang ada. Jadi kita cuma bisa lihat jikalau memang alat ini bermasalah secara fisik. Kita lihat ini ada retakan di sini, sehingga mungkin dia sudah tidak tahan panas atau bagaimana guys, sehingga alat yang ini sudah harus diganti jikalau memang ada keretakan di dalamnya. Dan ini kita lihat ya guys ya, teman-teman bisa lihat alat yang ini fisiknya bagus guys, fisiknya bagus. Tapi kita coba ukur dulu ya guys ya, supaya untuk membuktikan ini fisiknya bagus. Kita ukur dulu yang ini, apakah alat ini kita sambungkan ke sini. Jadi kita akan tunjukkannya guys ya. Ini kita sambungkan dan kita perlihatkan tang ampernya. Oke, ini fisik bagus dan ini nyambung guys ya. Nah, ini nyambung. Oke, ini sudah mati. Jadi sekali lagi kita coba ya. Ini dan ini nyambung guys. Jadi yang ini masih bagus. Nah, berikut yang ada satu alat lagi, ini fisiknya masih bagus guys, fisiknya masih bagus. Memang agak susah juga sih, tapi dia sering kalinya ini terjadi keretakan pada body offloadnya. Jadi yang ini kita coba ukur lagi ya guys ya. Ini kita tusukkan ke sini, baru kita ukur. Nah, ini tidak nyambung. Ini kita coba kita sambungkan ke sini ya guys. Nah, ini tang ampernya berfungsi bagus ya guys ya. Dan baru ini kita sambung ke sini. Berarti saklar yang ada di dalam sini, ini udah putus guys. Jadi walaupun fisik terlihat bagus, tapi dia seringkalinya memang fisik sini ini ada retakan guys, untuk melihat overloadnya layak pakai atau tidak. Tapi walaupun fisiknya bagus, terkadang ini putus guys. Jadi kita harus memang mempunyai alat semacam ini untuk mengukur apakah alat ini layak pakai atau tidak. Jadi agak susah ya guys ya untuk menentukan bagian overloadnya ini. Bagaimana cara menentukan? Mudah-mudahan jikalau memang dilihat secara fisik dia ada keretakan, itu langsung disambung saja. Langsung diganti saja. Nah, kalau andai kata kita udah ngukur pakai ini, kan? Kita udah ganti misalnya, kita coba secara ya mujur-mujuran ya guys ya. Kita coba ganti, ini ternyata kompresornya juga tidak mau bunyi di dalamnya, kan? Kita akan cek kembali lagi. Ini skemanya, kita cek kembali ini
kabel yang ini. Tapi kabel yang ini itu jarang sih ada putus. Tapi kita coba-coba lihat aja. Mungkin ada digigit tikus atau bagaimana kah? Jikalau ini kabel yang ini dia bagus, itu berarti kita coba cek yang ini guys. Ini yang terakhir kita cek. Jikalau memang atau ada alat yang ini, kita coba langsung ukur aja guys. Jadi dari steker yang di atas ya, tombol yang di atas itu kita ukur langsung menuju kabel. Kita cabut dulu yang ini, dia kan ada semacam soket. Kita cabut, kita ukur dari soketnya langsung. Kita ukur, kalau yang ini nyambung, dia ada suara bunyi pada tang ampernya. Itu berarti kabel yang ini aman guys. Baru kita sambung lagi ke sebelah yang di tombol yang bawah ini, yang steker di bawahnya. Itu kita ukur dari taruh yang merah ini taruh di ujung sini, baru yang satunya lagi taruh di soket ujung sini guys. Jikalau memang ini nyambung, berarti termostat ini aman. Tapi biasanya kalau misalnya sudah diperiksa semuanya, alat-alat yang tadi kita periksa itu bagus semua ya guys ya. Berarti tinggal yang ini yang harus kita cek kembali. Apakah ini masih layak pakai atau bagaimana. Tapi biasanya kalau misalnya dia nyambung, itu masih layak pakai. Nah, tinggal yang terakhir kali kita cek itu adalah kompresornya guys. Itu ada 3 pin di dalamnya. Kita harus mengukur dari pin yang satu, kita sambungkan ke pin yang satu. Jadi kabel merah misalnya ada di pin yang satu kan, ada 3 pin itu. Kabel yang satu ini dia juga yang warna hitam, kita pergi ke pin yang satu. Mereka bertiga ini nyambung harusnya. Jikalau memang kita ukur ternyata ada yang putus, berarti kompresornya yang sudah bermasalah. Jadi kira-kira seperti itu ya guys ya. Untuk mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada kulkas satu pintu. Ini yang khusus satu pintu ya guys ya. Nah, nanti berikut mungkin akan saya jelaskan bagaimana mengecek itu untuk alat-alat apa yang terdapat pada kulkas 2 pintu. Tapi itu nanti, kalau misalnya saat ini saya jelaskan, ini mungkin akan jadi panjang videonya. Oke, kira-kira sekian dulu dari saya. Salam jumpa kembali pada video saya yang selanjutnya. Salam dingin dari Manado. Salam hormat untuk sesama teknisi. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Salam dingin dari Kota Manado.